Di sini kita akan belajar review sedikit tentang pengukuran tanda-tanda. Nah, tapi yang sudah punya pasien kalau pasien dari pasti ya, mengukur tanda kita apa biasanya? Darah, apa lagi? Suhu, terus nadi. Yang paling lagi nadi. Ya, sama tanda-tanda saturasi oksigen. Ya, adalah nadi. Mungkin di sini kita tidak akan mengajari caranya, sudah tahu kan? Tapi mengenali tanda-tanda gejala-gejala pada saat pasien itu mengalami perubahan, kita harus mengenali, oh ini pasiennya berubah, turun nih, turun, oh pasiennya sudah membaik. Mungkin kalau yang mau darah karena kalau digital tinggal belajar ya. Jarang sekali kita pakai ini belajar ya. Belajar lagi. Lensi juga salah yang tinggal tes. Jadi kita nggak usah cari lagi. Terus saturasi oksigen tinggal yang ini. Nah, karena kita mengenali dulu kalau tekanan darah. Tekanan darah itu normalnya berapa? 120/80 ya. Kalau pasiennya itu sudah di atas ini lebih sehari-hari pasiennya itu misalnya 120, 130/80, 130/90, tiba-tiba pasien itu lebih tinggi. Nah, ada apa ini? Nah, jadi biasa itu kurang lebih dari 90 mm Hg itu sudah mulai tanda-tanda hipertensi. Jadi bukan hanya melihatnya sistol. Jadi sistol itu adalah yang atas. Kita kan 130/80 normal. Jadi itu sistol itu yang atas. Sistol itu biasa. Biasa. Nah, kalau biasa itu yang bagian yang bawah. Kalau mulai hipertensi itu kalau sudah lebih dari 90 kali ke 90 mm Hg. Jadi pasien itu tidak mau sekarang ya Pak, hipertensi dan sebagainya itu sekarang udah banyak. Tidak harus tua. 130 kan? Kalau 130/90 berarti sudah mulai warning. Ya, 140/90. 180/100 saya. Ya, itu mulai hipertensi itu. Saya sendiri. Ya, juga saya itu alasannya dia, 140/80, saya 45 itu sudah mulai kelihatan. Saya kemarin ada sampai 80. Saya dari 5 tahun minum obat tensi sampai ini. Jadi mulai 45 itu sudah mulai kelihatan. Itu dari 40 sampai saya usia 40-an. Oh, dari 50 saya. Jadi mulai kelihatan, 45 itu mulai kelihatan. Saya itu mulai 45, kalau punya keturunan, ya makan hipertensi. Sama itu kita akan cenderung tiap pagi itu duduk sama anak itu nanti kita santai aja. Jadi aku foto aja. Nah, tadi ya, kita mengenai tadi, kalau ya kalau sudah lebih dari 90 kita sudah harus, apalagi kalau sudah lebih 100. Jadi, kalau dia memang terbiasa seperti itu, hati-hati itu tadi yang misalnya, apa sengaja ya masih tinggi, artinya harus kita. Nah, sedangkan kalau itu tensinya, kalau sekarang nadi. Biasanya pasien-pasien yang menurun keadaannya dari biasanya itu kita lihat dari nadinya. Misalnya nadinya ini nadi tekanan tinggi jantung. Kalau di dalam ini atau di gila itu berapa gambar dari kalau normal itu 60-100 kali per menit. Nadi 60 sampai 100 kali per menit. Nah, kalau dari 100 kali per menit, ya kalau lihat di situ, di mana namanya di apa namanya tensi digitalnya, sekarang nanti kita benar enggak ini
ini intinya ya. Iya, terus dari balik itu ini kita cari ini sampai zaman nanti radialis ini ya. Nah, tadi apa? Ini gimana? Bisa pakai jam tangan, ya, terus menit, ya, jadi kita 1 menit pokoknya. Diukur nantinya ini. Sama ini begitu kenceng, maksudnya itu lama. Jadi kalau misalnya dia 100 kali per menit, tapi cuma tambah, artinya bukan lambat, yaitu lemah. Yaitu itu 100 kali per menit untuk 80, tapi begitu lemah. Ini pasti ada sesuatu. Ya, sesuatunya apa? Segera informasikan. Jadi tugasnya semuanya itu adalah menginformasikan bahwa ini ada sesuatu nih yang beda dari iya, dari biasanya. Misalnya kita kalau dari ini, oh ini tiba-tiba kan setiap hari nanti ini kita untuk paling enggak sehari 3 kali. Ya, kalau kita kan memiliki hal saya paling enggak sehari 3 kali kita ukur ya. Kalau pasien apalagi pasiennya kira hari, kalau pasien masih jalan mungkin ya hari, kan bisa komunikasi. Pasien-pasien yang kira dari lama, paling enggak sehari 3 kali kita ukur. Dari biasanya itu kenapa ya? Ya, biar informasikan ke keluarganya ini adanya rumah itu. Aku kan penyakit semua. Nah, itu beda cerita. Yang penting Anda sudah membereskan. Kalau salah, ada ngomong kok. Lalu kemarin sudah masuk kawan ibu kan percaya ibu. Ya, karena itu ya, karena memang biasanya itu apalagi yang ditinggal situs terus apalagi yang misalnya terus lah pokoknya yang penting urusan lah itu ada seperti membuka tes tapi kalau misalnya pasiennya kita ketemuannya ini turun itu terserah kalau misalnya tapi Anda tahu bahwa ini pasti menurun nih misalnya kalau misalnya kondisi menurun terus ya sudahlah kita saya kalau saya kan kalau memberi obat tidur kan tak program makanya disuruh tunggu satu malam aja dikasih obat tidur ya tugasnya kita itu tantangan kita ya tadi yang berapa jadi kita sambil tunggu dia nanti dia hati-hati ya kalau di sini mau ini kalau memang nggak ada bisa sih kalau juga sini nanti kalau habis ya kalau ini juga ini untuk harus yang kanan apa kanan kiri boleh sambil lihat jam ya biasanya kalau misalnya di sini nggak kalau sini juga kelihatan boleh nggak pasiennya bangun apa enggak iya bangun apa enggak tapi sekarang masih ada ya jadi kalau misalnya tapi diam ya tiba-tiba paling bu tapi ini bikin maksud apa sama barang orang ngerti loh betul mengapa mbak kita tanya dibaca kalau maksud dan kalau rumah kita lihat matanya ya kecilnya makanya kita lihat kalau kecil di Indonesia butuhnya menekan kita dikirain saking ngantuk itu video jelas ya berapa saja malam itu loh kita belajar itu seperti itu ya kan semalam kan kalau misalnya keluarga sudah kelas kalau yang hidup memang diperhatikan sekali kita memang harus benar-benar jadi paling tadi ya membalikan ya penting cuma itu kadang-kadang kita suka terabaikan dengan hati ya kalau pasiennya kurang minum kurang cairan tadi juga kan meningkat ya demam tapi ya dari suhu kok tiba-tiba demam tadi sesuai dengan demam kita bisa melihat intake cairannya masuk berapa ya dari pagi sampai siang ini berapa ya apalagi kalau pasiennya tidak terpotong sonde kalau sonde kita bisa ngomong bagus aja ya berapa yang penting asal-asalnya bagus cairannya kita bisa
sonde kayu dan tidak membela bilang ini namanya sekarang kayu nggak mampu. Nah itu kan kalau saya kadang-kadang itu kalau kekurangan cairan misalnya di pasiennya bisa nantinya meningkat demam pasiennya. Jadi kalau ada temannya pasien demam lebih dari 38 derajat Celcius itu apa sih? Kenapa? Apakah kamu dia infeksi? Ya, kemudian bisa karena infeksi, bisa karena kekurangan cairan, ya, apa lagi? Ya, jadi masih kekurangan cairan atau memang fase gangguan di otaknya. Kalau gangguan di otaknya termoreguler terganggu, dikasih penyembuhan tidak berkurang hasilnya terus. Itu kalau kita di rumah sakit sih. Tapi kalau di rumah sih biasanya itu soal otaknya karena cairan atau memang ada infeksi. Itu yang paling sering karena kekurangan cairan. Kalau misalnya demam terus setelah dikasih inteknya cukup turun, ya. Intek itu mempengaruhi, ya. Sebenarnya kalau pasien itu sonde langsung jadi bagus itu biasanya apa? Iya, iya. Saya itu kan minumnya itu kan hampir 750 ya per hari. Tapi intinya itu cuma kadang enggak sama sekali, kadang gitu. Ya itu intinya 750 cuma sedikit. Berarti kurang. Kalau jalan dia pembekangan saja. Oh gitu, apa? Biasanya kalau dengan pembekangan apa bisa juga pembekangan jantungnya itu pasti dikasih obat diuretik. Ya pasti dalam pembakaran cairan dia kan ada ini untuk mengurangi beban kerja jantungnya, jadi bisa banyak. Kalau dia sedikit berarti ada sesuatu gangguan. Itu kan kemarin mungkin dikasih obat dari jantung itu, tapi dari pihak keluarganya itu tidak boleh dikasihkan. Ada teman juga keluarga saya sudah dibilangin ke keluarga pasien itu ya nggak dikasih ya itu bukan kesalahan saya kan itu teman jadi kalau itu kalau misalnya dia sedikit banyak faktor kalau dia itu dia gangguan juga. Kalau pasien saya sendiri tuh kalau misalkan pipisnya misalkan dalam satu hari itu kan biasanya udah ganti lemas dari jam 8 pagi jam 1 siang itu biasanya udah ganti lemas misalkan untuk pipis cuma satu sih pasti kerasa perih soalnya pasien saya benar-benar udah terus nggak bisa ngomong pasti tandanya kalau mau perih itu terus kita nanti kasih mikromat atau dikasih obat yang dari NGT biar bisa perih gitu. Normalnya itu berapa? Itu palingnya satu saja perlu 18 berat. Jadi kalau berat pada saya 5 sampai 7 ya 5 saja. 5 itu normal ya. Jadi kalau misalnya ada pengurangan orang jantung beda lagi itu ini masih ada di apa-apanya itu. Oh ini kalian masih ada jantung inteknya harus segini masih akan dikasih tahu. Itu kita berbicara yang normal tanpa penyerta penyakit tambahannya itu. Ya, jadi tadi ya kalau kita mengenai nanti dari subscribe ini tadi mungkin dalam kurang cairan apa memang karena gangguan irama jantungnya listrik jantungnya terganggu ya apalagi sampai 150 terus begitu tidak teratur nggak kalau ini kan teratur kalau kan kalau nah itu sih gangguan ya jadi kan kelihatan kalau ini kan teratur ya kita lihat itu teratur tapi kalau dia suhu tadi ya suhu paling baik memang menggunakan yang tembakan karena yang paling baik yang hasilnya sendiri itu lebih valid kalau sini kadang-kadang kalau air rasa kan udah nggak ada yang termometer yang baterai ya tapi kalau pasien itu pasien demam tadi pertamanya adalah kita mungkin lihat cairannya jadi atau tidak bisa yang mungkin progres kalau sudah itu dari pagi sampai siang nggak pasti ada sesuatu ini
udah kasih belum panas, demam lagi, belum panas juga demam lagi. Ini ada infeksi. Tapi kalau yang cuma demam sebentar, biasanya nggak demam, tiba-tiba demam. Oh ternyata minumnya bisa keluar. Kalau kita pakai sadar kita bisa atur. Apalagi kalau ternyata baik. Jadi sisinya kalau pasien itu itu ya, soal masih baru. Tapi kalau sudah mulai kelas awal berat sendiri kita sebut kalau kita isolasi ya masih banyak itu mulai lama-lama bermula dari situ bisa biasa mulai tapi kalau udah dikasih makan pakai sonda itu masih bagus iya masih lancar itu biasanya masih penyerapan jadi penyerapan yang baik dia di usus kalau sudah jalan baik Kalau yang sudah buta keluar lagi, jadi sudah keluar lagi. bisa udah mulai terus sama ini ya saturasi oksigen ya saturasi oksigen normalnya lebih dari 95%. Kalau kurang dari 95% berarti mungkin ada gangguan di sirkulasinya. Kalau pasien itu banyak sekutunya mungkin ada hambatan karena di jalan nafasnya. Jadi mungkin di section kalau section misal tapi kalau nggak ada cukup lagi nanti bisa dibuat ya apalagi kalau menurun apa nama suhu meningkat biasanya ada gangguan di jalan nafas ya lebih dari 95%. Oke mudah-mudahan ini yang bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.